kemanusiaan. Hah? Kemanusiaan? Ya Allah, capek. Kemanusiaan teh naon? Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik ya. Perkenalkan, aku Nadia. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi mengenai strategi kepuasan pelanggan. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih strategi kepuasan pelanggan itu apa? Yap, betul banget. Strategi kepuasan pelanggan itu adalah suatu tindakan untuk memastikan para pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan yang kita tawarkan. Dan di kesempatan kali ini, aku akan membahas poin-poin penting dari strategi kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada proses pengambilan keputusan pembelian. Dalam proses pengambilan keputusan pembelian, tujuan pembelian konsumen diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada konsumen akhir. Konsumen akhir itu apa sih, Kak? Konsumen akhir itu adalah individu dan rumah tangga yang tujuan pembeliannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau dikonsumsi. Yang kedua, ada konsumen organisasional. Konsumen organisasional itu terdiri dari anggota, pemakai industri, pedagang, dan lembaga non-profit yang tujuan pembeliannya untuk keperluan bisnis memperoleh laba atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam keputusan membeli barang, konsumen seringkali ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran dan pembelian. Umumnya ada 5 macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Yang pertama, ada pemerakasa atau inisiator. Pemerakasa atau inisiator adalah orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, ada pemberi pengaruh atau influencer. Influencer yaitu orang yang pandangan, nasihat, atau pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan atau decider. Decider adalah orang yang menentukan keputusan pembelian, misalnya apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau di mana ia ingin membelinya. Yang keempat, ada pembeli atau buyer. Buyer yaitu orang yang melakukan pembelian secara aktual. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pemakaian user. User adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang ingin dia beli. Yang kedua, ada konsep kepuasan pelanggan. Dengan persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ini, di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misinya seperti iklan maupun public relation release. Dengan semakin banyaknya produsen yang menawarkan produk dan jasanya, maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak juga nih guys. Dan berikut kenali beberapa faktor yang mendasari perasaan puas atau tidaknya pelanggan atas suatu layanan atau produk tertentu. Yang pertama, ada kualitas pelayanan. Pelayanan berada di urutan pertama karena memang kualitas layanan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Apalagi bagi bisnis yang bergerak di bidang jasa, kesuksesan pelanggan ditentukan oleh layanan yang mereka tawarkan. Yang kedua, ada kemudahan. Faktor berikutnya pada kemudahan. Kemudahan yang dimaksud di sini adalah kemudahan dalam mendapatkan produk atau jasa, hingga kemudahan melakukan transaksi. Selanjutnya, teori dan model kepuasan pelanggan. Teori dan model kepuasan pelanggan sangat beraneka ragam, karena topik ini masih terus dikembangkan sehingga belum dicapai suatu kesepakatan tentang konsep atau model yang paling efektif. Tapi meskipun demikian, menurut Pak Witra dikemukakan beberapa konsep atau model yang banyak disukai dan digunakan. Yang pertama ada teori ekonomi mikro. Apa sih teori ekonomi mikro itu? Dalam teori ekonomi, dasar yang digunakan oleh seseorang konsumen dalam melakukan alokasi sumber daya yang langka adalah kondisi di mana perbandingan antara kegunaan marginal dan harga masing-masing produk akan menjadi sama.
Yang kedua ada perspektif psikologi dari kepuasan pelanggan. Berdasarkan perspektif psikologi, terdapat dua model kepuasan pelanggan, yaitu model kognitif dan model afektif. Model kognitif yaitu penilaian pelanggan didasarkan pada perbedaan antara suatu kumpulan dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk dan perspektifnya tentang kombinasi atribut yang sebenarnya. Selanjutnya ada model afektif. Dalam model afektif menyatakan bahwa penilaian pelanggan individual terhadap suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, namun juga berdasarkan kebutuhan subjektif, aspirasi, dan pengalaman. Pada fokus model ini, afektif lebih dititikberatkan pada tingkat aspirasi, perilaku belajar, emosi, perasaan spesifik, suasana hati, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Total Quality Management atau biasa disebut dengan TQM. TQM ini merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan bisnis yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Pada hakikatnya, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Dalam pendekatan TQM, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Oleh karena itu, hanya dengan memahami proses pelanggan, maka organisasi dapat menyadari dan menghargai makna dari kualitas tersebut. Semua usaha manajemen dalam TQM diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya, pengukuran kepuasan pelanggan. Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Pada prinsipnya, kepuasan pelanggan itu dapat diukur dengan berbagai macam metode dan teknik. Pada bagian ini akan dibahas beberapa di antaranya. Yang pertama, metode pengukuran kepuasan pelanggan. Sistem keluhan dan saran setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan luas bisa berupa kotak saran, kartu komentar, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan yaitu dengan memperkerjakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Customer analysis. Perusahaan seyogianya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan, perbaikan, atau penyempurnaan selanjutnya. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Metode survei kepuasan pelanggan dapat menggunakan pengukuran dan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan PT Chandra pada skala berikut: sangat tidak puas, netral, puas, sangat puas. Selanjutnya, responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar mereka rasakan. Selanjutnya, responden diminta untuk menuliskan masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan atau problem analysis. Selanjutnya, responden dapat diminta untuk meranking berbagai elemen atau atribut dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen. Berikut adalah beberapa strategi kepuasan pelanggan.
Yang pertama adalah memberikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami para pelanggan. Yang ketiga, ada fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan, sehingga produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, ada memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini, serta sesuaikan dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan, karena pelanggan akan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh suatu produk tersebut. Yang kelima, ada memberikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelanggan percaya dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan dan akan tetap terus menjadi pelanggan setiap perusahaan kita. Yang keenam, ada pelayanan yang maksimal perlu diperlukan demi menjaga hubungan yang baik. Maka memberikan pelayanan yang bagus baik untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama, tidak membedakan pelanggan kelas maupun kelas bawah.